Halo anak-anak kelas 6 SD Negeri Jiri Harjo. Jumpa lagi sama saya, Mbak Google. Kemarin ditegur Bu Iva, karena tidak mengajak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Maaf ya anak-anak, kalau begitu. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran 1-6. Ayo siapkan buku dan peralatannya. Kalau sudah siap kita mulai saja pembelajarannya. Di tema 1 subtema 2 ini kita akan belajar hewan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo, kita pelajari. Ayo mengamati halaman 62. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Isilah di lembar kerja siswa map merah halaman 10. Ini contoh jawaban dari rumah juara. Kamu bisa menuliskan nama hewannya saja, tidak perlu menggambarnya. Tapi kalau mau digambar, malah lebih bagus. Beranak itu nama lainnya vivipar, bertelur itu nama lainnya ovipar, bernak dan bertelur itu nama lainnya ovovivivar. Amatilah gambar ini dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Kamu bisa menambahkan hewan-hewan ini ke dalam diagrammu. Sekarang kita lanjutkan di halaman 65. Bacalah teks berikut dalam hati. Kalau sudah, tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar di lembar kerja siswa map merah halaman 10. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Sekarang kita lanjut, ayo membaca halaman 66. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul.
Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn pada lembar kerja siswa map merah halaman 11. Ini contoh jawaban dari Rumah Juara.
Kamu bisa menuliskan dari negara-negara lainnya. Ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan saksama teks yang dibacakan oleh Bu Ifah. Gunakan diagram di lembar kerja siswa halaman 11 untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Sudah siap belum? Kepada Bu Ifah, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Google. Baik, di sini Ibu akan membacakan teks laporan yang berjudul Bebek. Teks ini terdiri dari 2 paragraf. Dengarkan baik-baik ya. Paragraf pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Terima kasih kepada Bu Ifah yang telah membacakan teks laporan berjudul Bebek. Anak-anak cukup menuliskan satu ide pokok saja dari masing-masing paragraf yang sudah dibacakan Bu Ifah. Sekarang kita akan mulai pembelajaran 2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Coba angkat tanganmu, yang tinggi dong. Mau aku catat siapa saja yang pernah pergi ke peternakan ayam? Oh, oke. Berarti sebagian besar pernah ke peternakan ayam ya? Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Coba tulis di kolom komentar ya. Nanti tak baca di rumah satu-satu. Ayo mencoba halaman 74. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelas. 1. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Apakah sikap Santi bisa dimaklumi? Menurutmu mengapa Santi bisa bersikap seperti itu? 2. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Apakah sikap penduduk sudah bijak? Menurutmu mengapa penduduk bisa bersikap seperti itu? 3. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? 4. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Sudahkah jawabanmu tadi mencerminkan pelaksanaan sila keempat Pancasila? Ayo berkreasi sebagai sahabat manusia. Hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung.
Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Diskusikan patung yang telah kamu buat. Tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu akan membuat model yang berbeda. Mintalah pendapat orang tuamu atau saudaramu atau temanmu atau gurumu atau dirimu sendiri. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu dapat bertanya kepada gurumu apabila ada hal yang belum kamu pahami. Kamu baru saja mencoba membuat patung dengan modelmu sendiri. Berlatihlah terus agar kamu menghasilkan patung yang indah. Ayo berlatih. Halaman 78. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Karena halaman 78-83 matematika, kita skip saja. Sekarang kita akan mulai pembelajaran 3. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Ayo mencoba halaman 85. Hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Diskusikan terlebih dahulu tekniknya dengan teman dan gurumu. Bagaimana melempar dan menangkap bola yang benar? Teknik melempar bola. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat dan tepat. 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan adalah sebagai berikut. A. Lemparan melambung. B. Lemparan mendatar. C. Lemparan menyusur tanah. Ini adalah teknik lemparan melambung. Ini adalah teknik lemparan mendatar. Ini adalah teknik lemparan menyusur tanah. Teknik menangkap bola. Keterampilan menangkap bola sangat menentukan keberhasilan tim. Untuk itu pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola, baik bola yang datangnya melambung, mendatar, maupun menyusur tanah. Ini adalah teknik cara menangkap bola yang datangnya melambung, vertikal. Ini adalah teknik cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Ini adalah teknik cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Ayo menulis halaman 90. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan saksama teks yang dibacakan. Gunakan diagram di lembar kerja siswa map merah halaman 13 untuk mencatat ide pokoknya. Kepada Bu Iva kami persilahkan. Terima kasih Mbak Google. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membacakan teks laporan yang lain. Judulnya adalah ayam. Di sini juga ada 2 paragraf, oke? Paragraf pertama. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Paragraf 2. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Terima kasih kepada Bu Iva yang telah membacakan teks laporan berjudul Ayam. Anak-anak cukup menuliskan 1 ide pokok saja dari masing-masing paragraf yang sudah dibacakan Bu Iva.
Sekarang kita akan mulai pembelajaran 4. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ayo berdiskusi halaman 92. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Coba jawab di lembar kerja siswa map merah halaman 13. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Perhatikan jawabanmu tadi. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Perbaiki jawabanmu apabila dibutuhkan. Ayo menulis halaman 94. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh gurumu dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Simaklah kembali gurumu yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Catat ide pokoknya pada diagram di lembar kerja siswa map merah halaman 14. Kepada Bu Iva kami persilahkan. Terima kasih Mbak Google. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membacakan teks laporan yang lain lagi. Judulnya adalah bunglon. Paragraf pertama. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Paragraf 2. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Terima kasih kepada Bu Iva yang telah membacakan teks laporan berjudul Bunglon. Anak-anak cukup menuliskan satu ide pokok saja dari masing-masing paragraf yang sudah dibacakan Bu Iva. Ayo berlatih halaman 95. Keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan karena mengonsumsinya sangat baik bagi kesehatan. Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari laut Indonesia. Karena halaman 95-96 itu matematika, maka kita skip saja. Sekarang kita akan mulai pembelajaran 5. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Ayo membaca halaman 98. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan saksama. Kalau sudah kita lanjut, ayo berkreasi halaman 100. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2 kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai.
Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Ayo berlatih. Halaman 101. Adit, sahabat Benny, adalah seorang anak dari penjual pepes ikan. Ayah Adit adalah seorang pengusaha yang sukses. Produknya banyak dinikmati oleh para pengunjung rumah makan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Adit sangat senang bermain dengan angka. Hari ini ia sedang mengutak-atik angka untuk menemukan jawaban dari soal yang ia temukan di salah satu majalah anak. Karena halaman 101-102 itu matematika, maka kita skip saja. Sekarang kita mulai pembelajaran 6. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Ayo mencoba halaman 104. Kamu sudah belajar bagaimana cara berlari yang benar, melempar, dan menangkap bola. Untuk menambah keterampilanmu dalam berolahraga, hari ini kamu akan bermain memukul bola. Ayo, pelajari caranya berikut ini. Ini adalah cara memukul bola. Teruslah berlatih agar kamu terampil memukul bola. Latihan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Ayo membaca halaman 106. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. 4. Kelelawar hidup 20-30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. 6. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. 7. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Gurumu akan membacakan teks laporan dan kamu harus menyimpulkannya. Kesimpulanmu harus ditulis dengan menggunakan kosakata baku pada lembar kerja siswa map merah halaman 14. Simaklah gurumu dengan saksama. Kepada Bu Iva, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Google. Di sini Ibu akan membacakan teks laporan yang lain, judulnya Hiu Gergaji. Paragraf pertama. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Terima kasih kepada Bu Iva yang telah membacakan teks laporan berjudul Hiu Gergaji. Anak-anak cukup menuliskan kesimpulan dari 2 paragraf yang sudah dibacakan Bu Iva. Kesimpulannya bisa menggabungkan ide-ide pokok yang anak-anak dengarkan dari masing-masing paragraf. Ayo menulis halaman 107. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya.
Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Jawablah pertanyaan berikut dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Apa pendapatmu tentang sikap Benny? Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Apa pendapatmu tentang sikap Edo? Apakah sudah baik atau belum? Bisa kita contoh atau tidak? Apa alasannya? Sebaiknya bagaimana? Tuliskan di lembar kerja siswa map merah halaman 15. Tidak terasa kita sudah selesai belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran 1-6 hari ini. Terima kasih anak-anak mau belajar bersama saya. Jangan lupa mengisi daftar hadir online ya. Tuliskan juga kesulitan yang kamu alami saat belajar bersama saya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.